Bayangkan Anda sedang melihat mesin mobil Anda dibongkar sepenuhnya. Semuanya dibangun dengan presisi absolut. Diukur dalam hitungan mikron. Ya, betul. Sangat teliti. Nol ruang untuk kesalahan, kan? Hmm. Tapi bagaimana kalau saya beritahu Anda bahwa komponen paling vital di dalam mesin itu benda yang menahan ledakan ribuan kali per menit, justru sengaja diciptakan cacat. Sengaja dibuat miring. Betul, miring, lonjong, dan sama sekali tidak bulat sempurna. Nah, hari ini, di penelusuran mendalam kita akan membedah sebuah presentasi 15 slide yang epik. Judulnya, Paradoks Bentuk Sempurna. Mengapa piston sengaja dibuat oval? Topik yang sangat memakau, jujur saja. Pasti. Saya sebagai jurnalis otomotif Anda dan rekan ahli metalurgi di sini, kita akan masuk jauh ke jantung mesin pembakaran dalam. Kita bongkar rahasia fisika di balik logam mesin ini. Senang bisa ada di sini. Karena ini mendobrak asumsi dasar kita, ya. Kita sering diajarkan kalau di dunia teknik, presisi itu selalu bersinonim dengan geometri yang bulat sempurna. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Dan setelah mendengarkan diskusi ini, cara Anda memanaskan mobil di pagi hari atau mendengarkan suara mesin balap tidak akan pernah sama lagi. Pasti berubah total perspektifnya. Oke, mari kita mulai dari slide pertama. Di sini kita melihat seorang mekanik menggunakan jangka sorong digital pada sebuah piston baru. Coba perhatikan angka di layarnya. Itu yang bikin kaget. Di sumbu X angkanya pas 85,00 mm. Tapi begitu diukur di sumbu Y, angkanya malah 84,85 mm. Ada selisih 0,15 mm. Tunggu dulu, ini kan komponen paling berharga di dalam mesin, bergerak ribuan kali per menit. Kenapa sengaja dibuat cacat atau tidak bulat sempurna begini? Saya suka pertanyaan ini. Sebenarnya ini bukan cacat. Ini adalah anomali yang sangat-sangat disengaja oleh para insinyur. Oh, sengaja? Iya. Kok bisa? Pertanyaan ini memicu rasa penasaran tentang rumah dari piston itu sendiri. Ini mengakhiri slide 1. Mari lanjut ke slide 2. Nah, di slide kedua ini kita melihat lubang silinder atau silinder bor yang menyala terang. Wow, kalau dilihat visualnya itu benar-benar bulat sempurna ya, lingkaran presisi. 100% presisi. Kalau lubang silindernya benar-benar bulat presisi seperti yang kita lihat, bukankah secara logika, piston yang naik turun di dalamnya juga harus berbentuk tabung sempurna biar pas? Logikanya kan begitu. Iya, kayak kita masukin koin bulat ke lubang celengan yang bulat, biar presisi. Analogi koin itu sangat masuk akal. Tapi gini, logika koin itu cuma berlaku di ruang tamu Anda yang bersuhu 25 derajat Celcius. Mesin otomotif tidak beroperasi dengan hukum fisika suhu ruangan. Karena ada proses pembakaran ya? Betul. Ruang itu akan menjadi sangat panas. Mari kita lihat wujud asli piston ini kalau kita kuliti lapisan luarnya. Baik, ini mengakhiri slide 2, mari lanjut ke slide 3. Di slide ketiga, kita melihat struktur rangka kawat 3 dimensi atau wireframe dari piston. Kagak. Bentuk aslinya aneh banget kalau dilihat transparan begini. Anatomi aslinya memang disembunyikan dari mata telanjang. Bagian atas piston, yang disebut crown, ternyata lebih kecil dan mengerucut atau tapered. Terus bagian bawahnya, skirtnya, itu malah lebih lebar dan kelihatan banget elipsnya, oval. Ya, sangat asimetris kan? Jadi ini murni mahakarya ilmu fisika ya, bukan sekedar kesalahan cetak pabrik. Murni fisika. Bentuk yang kelihatannya aneh ini sebenarnya sedang bersiap menghadapi semacam kiamat kecil di dalam mesin. Kiamat kecil? Wah, bahasanya ngeri juga. Kenapa harus se-ekstrim itu? Ini mengakhiri slide 3, mari lanjut ke slide 4. Karena mereka menghadapi musuh utama dari semua benda padat. Kita bisa lihat di slide 4, piston menyala merah membara di lalap api. Musuh utamanya apa? Panas? Tepat, thermal expansion atau pemuaian panas. Saat mesin menyala, ledakan itu menciptakan suhu ekstrim hingga 400 derajat Celcius. 400 derajat. Itu panas sekali. Sangat panas. Dan hukum fisika mutlak mengatakan, logam yang dihajar suhu se-ekstrem itu pasti akan memuai. Dia membesar. Ini ibarat memanggang adonan roti yang mengembang di dalam oven ya. Tapi adonan rotinya ini balok aluminium atau baja yang sangat keras. Mengakhiri slide 4. Mari lanjut ke slide 5. Di slide 5 ini fotonya sangat close up. Ini bagian apa? Ini adalah wrist pin boss. Dudukan pin piston.
Ini zona distorsi utama kita. Oh, area berlubang tempat kita mengaitkan batang piston atau connecting rod itu kan? Betul. Kalau Anda perhatikan, material logam di area lubang ini, dia jauh lebih tebal, sangat padat dan berat. Bentar. Karena masanya lebih tebal, berarti saat dia kena panas 400 derajat, area dudukan ini memuai jauh lebih brutal ke arah luar 100 untuk Anda. dibandingkan sisi depan atau belakang piston yang tipis. Sekali. Kalau kita lihat dari atas, pemuaiannya itu nggak ke segala arah secara seimbang. Massa logam yang menumpuk di wrist pin boss itu mendorong kuat ke samping secara ekstrim. Gila. Jadi pemuaiannya asimetris karena tumpukan materialnya juga asimetris. Lalu, apa jadinya kalau ada insinyur yang keras kepala mengabaikan fisika ini? Kalau diabaikan, hasilnya adalah bencana total. Ini mengakhiri slide 5. Mari lanjut ke slide 6. Waduh, visual di slide 6 ini horor banget buat mekanik. Pistonnya hancur, tergores parah, dan kelihatan terkunci mati di dalam silinder. Ini yang kita sebut mesin nge-gym. Fatal error. Mimpi buruk semua orang. Kenapa bisa sampai hancur begitu? Begini, kalau insinyur bikin piston bulat sempurna saat suhu ruangan, begitu mesin panas, wrist pin boss tadi kan memuai keluar. Ah, iya. Area yang tebal tadi dorong ke samping. Betul, piston yang tadinya bulat itu dipaksa berubah menjadi oval, padahal dinding silindernya tetap menahan dari luar. Jadi piston yang tadinya bulat justru memuai jadi oval lalu menjepit dinding silinder dengan paksa sampai hancur lebur. Ini sih bunuh diri mekanikal. Iya, bunuh diri murni. Alam akan selalu membuat logam itu oval karena panas. Jadi, insinyur harus mengakali alam. Mengakali hukum fisika? Caranya bagaimana? Ini mengakhiri slide 6. Mari lanjut ke slide 7. Caranya ada di slide 7 ini. Lihat mekanik yang sedang memasukkan alat ukur super tipis ke celah sempit itu? Itu namanya filler gauge. Tipis banget alatnya, nyaris kayak silet. Insinyur menggunakan rekayasa celah atau clearance. Solusinya adalah hitungan mundur, reverse engineering. Maksudnya dihitung mundurnya gimana? Mereka mengukur toleransi celah itu sekecil rambut dibelah 10. Mereka tahu pemuaiannya akan bikin oval. Oh, saya paham sekarang. Jadi mereka sengaja mendesainnya oval di awal saat mesin dingin, agar saat dipanggang ratusan derajat, piston itu memuai, mengisi ruang kosongnya. Ya, mengisi ruang yang sudah disiapkan. Dan perlahan berubah menjadi bulat sempurna secara presisi. Bersis, mekar menjadi bulat saat suhu puncaknya tercapai. Jenius kan? Sangat jenius. Tapi meskipun nanti memuainya presisi, ini kan logam ketemu logam. Pasti ada gesekan. Harus ada sesuatu yang mencegah mereka bergesekan langsung kan? Tentu ada pelindungnya. Ini mengakhiri slide 7. Mari lanjut ke slide 8. Wah, visual di slide 8 ini indah sekali. Foto makro dari lapisan oli keemasan yang mengisi celah mikroskopis. Kita menyebutnya the oil film, segel emas. Jujur, saya terpesona lihat visual cairan emas ini. Tapi bukankah fungsi oli itu cuma buat melicinkan logam biar nggak seret? Oh, fungsinya jauh lebih dari sekadar melicinkan. Lapisan oli ini adalah pelindung mutlak. Maksudnya, pelindung mutlak. Dia kan cuma cairan. Karena dia cairan, dia memiliki sifat incompressible. Tidak bisa ditekan. Jadi lapisan tipis ini menjadi segel hidrolik yang luar biasa kuat. Bantalan cair. Betul, dia memfasilitasi mekarnya piston ke arah luar, tapi menjadi pembatas yang menolak piston itu menyentuh dinding silinder secara destruktif. Oke, ini sangat masuk akal buat mobil harian. Tapi sebagai jurnalis otomotif, saya punya observasi dari lapangan soal mobil balap. Observasi apa itu? Kita bahas di gambar selanjutnya. Ini mengakhiri slide 8. Mari lanjut ke slide 9. Di slide 9 ini ada perbandingan. Piston cetakan harian atau daily cast piston versus piston tempa balap, racing forged piston. Nah, ini misteri di dunia nyata yang sering saya temui. Mobil harian biasa kalau dihidupkan pagi hari suaranya halus sekali, nyaris tak terdengar. Betul, sangat senyap. Tapi kalau mobil balap sekelas supercar seharga miliaran rupiah saat dipanaskan pagi hari, suaranya berantakan. Kasar banget kayak mesin rusak atau mau rontok. Mengapa mobil semahal itu malah terdengar rusak? Jawabannya ada pada bagaimana piston supercar itu dilahirkan. Proses pembuatannya sangat ekstrim. Menarik. Ini mengakhiri slide 9. Mari lanjut ke slide 10. Kita lihat slide 10. Ini adalah mesin tempa industri raksasa.
menghantam baja yang bercahaya dengan tekanan brutal. Wow, kayak palu raksasa ya? Ini proses yang dinamakan forging, penempaan. Piston harian itu kan dicetak tuang atau kas, ibaratnya adonan dituangkan santai ke cetakan. Iya, tinggal dituang cair. Tapi piston forge ini tidak. Dia dipukul dengan tekanan raksasa sampai kepadatan molekulnya maksimal. Zero pores, tidak ada rongga udara mikro sama sekali. Sangat padat, berarti sangat keras. Tapi apa dampaknya secara fisika? Karena dia luar biasa padat, reaksi termalnya saat kena panas menjadi sangat ganas. Piston tempa ini pemuaiannya jauh lebih liar dan ekstrim dibanding piston biasa. Bentar, artinya karena dia akan memuai sangat liar, insinyur harus memberikan celah atau clearance yang jauh lebih longgar saat mesin masih dingin. Betul, sebagai ruang kompensasi pemuaian ganas itu. Ruang kosongnya dibikin super lebar. Ini mengakhiri slide 10. Mari lanjut ke slide 11. Di slide 11 ini, kita lihat mobil sport membeku di pagi musim dingin. Minus 15 derajat. Asap putih mengepul dari knalpotnya. Ini pasti saat suara kasar itu muncul. Tepat. Karena piston forge tadi butuh celah yang besar, di suhu sedingin ini, ukuran pistonnya masih sangat kecil. Dan bentuknya masih oval miring. Jadi dia posisinya benar-benar longgar di dalam tabung silinder. Sangat longgar. Fenomena ini dinamakan piston slap. Saat mesin dihidupkan, piston oval yang kecil dan longgar ini bergerak liar. Liar gimana? Bergetar? Dia secara harfiah menampar-nampar dinding silindernya, slaps, karena ruangnya kebesaran. Astaga, jadi suara mekanikal kasar kletek-kletek-kletek itu suara piston beneran nampar silinder? Iya, logam menampar logam, dan itu sering bikin orang awam yang baru beli supercar panik. Saya juga bakal panik kalau nggak tahu ilmunya. Tapi suara mengerikan ini pasti ada makna tersendiri buat mekanik. Ini mengakhiri slide 11. Mari lanjut ke slide 12. Coba lihat slide 12. Mekanik menggunakan stetoskop mesin pada blok mesin. Dia mendengarkan suara kletek-kletek itu. Itu bukti dari diagnosis yang sangat akurat. Suara tamparan itu membuktikan bahwa pabrikan telah menyiapkan clearance yang sempurna. Ruang kosong yang cukup untuk menghadapi panas ekstrim yang sebentar lagi datang ya? Tepat. Kalau suaranya nggak ada saat dingin, insinyur malah panik. Karena artinya ruangnya terlalu sempit. Kalau digas nanti, bisa ngejim. Lalu, bagaimana cara kita menghentikan suara kletek-kletek piston ini? Jawabannya ada di ritual yang sering kita lakukan tanpa sadar. Ini mengakhiri slide 12, mari lanjut ke slide 13. Di slide 13, kita melihat jarum penunjuk suhu mobil perlahan merangkak naik. Ini ritual warming up. Mitosnya kan cuma buat bikin oli mengalir rata? Oli mengalir itu sebagian kecil. Yang sebenarnya terjadi, Anda sedang memberi waktu untuk proses shape-shifting yang harfiah, perubahan wujud secara fisik. Wow, jadi saat mesin dipanaskan, kita sedang memberi waktu bagi sebongkah logam oval untuk bertransformasi, memuai perlahan-lahan di dalam ruang sempitnya. Ya, milimeter demi milimeter. Hingga ia mekar penuh menjadi bulat sempurna. Transformasinya butuh panas. Betul. Dan ketika wujudnya sempurna, performa maksimal baru bisa dibuka. Apa yang terjadi saat titik itu tercapai? Ini mengakhiri slide 13. Mari lanjut ke slide 14. Lihat slide 14 ini. Takometer menyala merah, jarumnya menghantam area red line, batas putaran mesin maksimal. Suara mesin pasti lagi meraung kencang di red line ini. Di titik inilah kesimpulan matematis kita terbukti. Piston oval ditambah panas ekstrem sama dengan bulat sempurna. Suara tamparan piston atau piston slapnya pasti udah hilang seketika kan? Hilang total. Celahnya sudah terkunci rapat, dilindungi lapisan oli emas tadi. Kompresinya juga tersegel sempurna ya, tanpa ada gas yang bocor. Tersegel mutlak. Di detik inilah, mesin siap disiksa sampai batas maksimalnya, tanpa takut hancur berkeping-keping. Murni mahakarya teknik, ini mengakhiri slide 14, mari lanjut ke slide 15. Slide terakhir kita. Tangan mekanik dengan sarung tangan hitam memegang sebuah piston bersih dengan sangat hati-hati. Penuh hormat. Visual yang sangat filosofis ya. Setelah semua pembahasan tadi, saya jadi merenung. Kesempurnaan otomotif itu ternyata tidak pernah diukur saat sebuah mobil tertidur manis di garasi bersuhu ruangan. Anda menangkap esensinya. Wujud yang dianggap orang sebagai cacat si oval yang longgar ini sebenarnya adalah wujud kompromi yang paling diperlukan. Diperlukan untuk mencapai presisi absolut saat mesin sedang berteriak menahan siksaan ratusan derajat Celcius ya. Betul. Kesempurnaan sejati material tidak dinilai saat ia santai. Ia baru terlihat menyatu sempurna saat diuji di batas fisika paling ekstrim.
Luar biasa. Ini mengakhiri slide 15. Sungguh investigasi mekanikal yang membuka wawasan. Sepakat. Jadi, untuk Anda yang mendengarkan, besok pagi saat Anda menyalakan mesin mobil dan mendengarnya perlahan menghangat, lalu suaranya menjadi halus. Bayangkan tarian mikroskopis itu. Transformasi logam asimetris yang sedang mekar membesar menjadi bulat sempurna tepat di bawah kap mobil Anda. Tarian termodinamika. Saya tinggalkan untuk Anda renungkan hari ini. Bila para insinyur kita dengan sengaja membuat komponen senilai ratusan juta rupiah secara tanda kutip cacat, agar bisa mekar sempurna di bawah tekanan, benda sehari-hari apalagi di sekitar Anda yang menyembunyikan desain serupa? Pasti ada banyak. Mungkin gedung tinggi tempat Anda bekerja, atau jembatan, atau rel kereta api di kota Anda. Benda-benda yang diam-diam menyimpan ruang kosong atau bentuk bengkok yang terlihat tidak sempurna, hanya menunggu cuaca panas atau beban mematikan untuk akhirnya berubah menjadi bentuk aslinya yang sangat utuh dan kokoh. Pikirkanlah itu. Terima kasih sudah ikut dalam investigasi otomotif kita hari ini.